Jadi saya kumpulkan di dalam sebuah ini buku yang ini belum selesai saya sempurnakan. Namanya Lam'atur Rasyidah Durusus Sunnah An-Nabawiyah. Lam'ah itu artinya seberkas cahaya yang memberikan petunjuk, pelajaran-pelajaran dari ajaran Nabi Muhammad SAW ketika membawa misi kenabian. Ini nanti untuk kelas 3 atau kelas 9. Ini kita akan mulai dengan Kitabul Iman. Kitabul Iman ini adalah bab tentang Islam dan keimanan kita, karena intinya di sini apa yang kita sekarang rasakan ya itu sangat tergantung dalam keislaman dan keimanan kita yang nantinya akan kita rasakan. Ya, sekarang ini kita rasakan, nantinya kita akan rasakan. Kalau sekarang kita merasa bahwa apa yang sekarang bersama kita ya berupa keimanan ini apa ya asal-asalan, nanti kita akan menemukan dalam kehidupan kita nanti juga asal-asalan, naudzubillah ya. Jadi kalau kita saat ini melakukan dengan kesungguhan, maka kesungguhan juga kita dapatkan nantinya. Jadi seperti itu. Konteksnya adalah atau kaitannya dengan keislaman kita dan keimanan kita. Karena itu ada beberapa subtopik dari judul besarnya kaitannya dengan Islam dan iman kita. Ini kita mulai yang pertama, yaitu bab an-niyah wa ikhlasil amal, yaitu terkait dengan bab niat dan bagaimana melakukan amal itu dengan tulus. Nah, seperti kalian sekarang sudah kelas 9 atau kelas 3, mau melanjutkan jenjang berikutnya, kalau salah niat, seperti itulah yang nanti akan didapatkan oleh seseorang yang salah niat, gitu. Jadi kondisi sekarang ini akan berdampak nanti, gitu. Ya sama-sama, kalau mati dikubur juga, nggak ada yang dibakar kan, gitu. Sama-sama dikubur, sama-sama mati juga, tapi bedanya kalau kita mengkondisikan sekarang, itu nanti kondisi yang sekarang kita kondisikan itu kita dapatkan seperti itu juga nanti. Nah, gitu. Kalau kita niatnya betul karena Allah, berarti nanti Allah juga simpan niat itu dan ditunjukkan ini loh. Gitu. Seperti kalian menunjukkan misalnya rekaman video. Nah, rekaman video itu kalian lakukan, lalu kalian tunjukkan, ini loh buktinya. Nah, gitu. Ya, seperti itulah. Maka saya katakan, ketika kita berbicara tentang Islam dan iman, bagaimana kita mengkondisikan sekarang, maka seperti itu juga kondisi nanti kita mendapatkannya. Nah, ini yang saya ajak kalian semuanya, ya, anakku sekalian, itu untuk mengkondisikan keislaman kita, untuk mengkondisikan keimanan kita, ya. Bab yang pertama terkait niat dan ikhlas beramal. Kalau niat itu sahabat Umar meriwayatkan, maka an Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu qala. Ya.
Nanti hadis-hadis ini tidak saya langsung beri seperti kemarin terjemahnya, maka kalian harus menulis. Gitu. Nanti akan saya berikan utuh seluruhnya ya, yang kita pelajari. Maka yang kita pelajari adalah yang sudah dikasih makna, ya. Itu yang penting. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Al-Khattab, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyah. Jadi innama ini pembatas, atau yang disebut dengan kata yang digunakan untuk membatas, namanya adatul hasyr. Ya. Untuk pembatas. Membatasi apa? Membatasi bahwa amal-amal itu tergantung pada niat. Nah, begitu. Kemudian lanjutnya wa in nama, sama tadi ya. Jadi ini kata pembatas, wa in nama limriin, ya. Dan bahwasanya bagi setiap orang itu manawa, apa yang diniatkan. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih, ini ceritanya. Rasulullah menceritakan tentang ada orang hijrah, maka kalau hijrahnya itu ilallahi wa rasulih, dia hijrah karena menuju kepada Allah dan mengikuti apa yang diajarkan oleh utusannya, maka hijrahnya ilallahi wa rasulih, itu kondisi nanti yang didapat di sisi Allah. Ya, jadi kondisi hijrahnya itu karena Allah, ya, maka dia akan dapat karena Allah. Karena mengikuti Rasulullah, sebab Rasulullah membawa misinya yang diajarkan oleh Allah, maka dapat seperti itu. Lanjutnya, wa man kanat hijratu lidunya yusibuha, karena ada orang yang berhijrah melihat ini peluang baru untuk mendapatkan kekayaan, ya, lidunya yusibuha, yang akan didapatkannya, maka dia juga akan dapat seperti itu yang dia niatkan, ya seperti itu yang dia dapatkan. Ya. Karena saat hijrah Mekah itu gersang, ditinggalkan, Madinah itu subur. Wah, ini peluang ini. Nah, kalau hijrahnya seperti itu, maka harus dirubah. Kalau hijrahnya hanya untuk nanti masuk SMA yang keren, ya biar tidak malu-maluin, lah keliru niatnya, ya, keliru niatnya. Masuk SMA untuk melanjutkan jenjang pendidikan supaya mendapatkan ilmu yang diberkahi atau diridhoi oleh Allah. Itu yang betul. Jangan karena enggak keren ini, enggak, malu-maluin. Nah, bukan itu, bukan begitu. Ya, karena itu nanti kalian kuliah juga begitu, mengambil jurusan, jangan karena jurusan ini, wah ini marketable ini ya. Oh, jurusan ini banyak menghasilkan uang. Ini, kalau cari pekerjaan gampang ini mendapatkan uang. Jangan, ya rugi. Kalau seperti itu, di dalam hadis yang salah satunya nanti kita bisa temukan, ya, itu bau surga saja tidak dapat, maka jangan keliru, ya. Itu namanya wa man kanat hijratu lidunya yusibuha, ya, karena hijrahnya itu gara-gara ada peluang duniawi yang ingin dia dapat, maka kalau seperti itu, ini sudah, kalau niatnya seperti itu, ya didapat juga seperti itu. Ya, ini yang kita ambil adalah seperti yang ada pada hadis itu. Baik.
Saya ingin kembali mengingatkan bahwa di contoh hadis ini adalah tentang hijrah ini ya, hijrah. Ya. Tetapi pekerjaan-pekerjaan yang lain itu kita masih bisa ambil contoh yang banyak sekali. Kemudian ceritanya yang kedua, ada seorang yang di Mekah ingin menikahi seorang perempuan. Ternyata perempuannya itu terlebih dahulu masuk Islam dan kemudian mengikuti hijrah ke Madinah. Maka laki-laki ini kalau tidak hijrah, maka dia tidak ketemu kekasihnya. Akhirnya hijrahlah. Saat itulah kemudian ditegur oleh Allah melalui Rasulnya supaya diluruskan niatnya. Sama dengan tadi ya, kuliah yang saya contohkan itu. Maka kalau di tengah-tengah sudah merasa ada yang salah, segera dirubah. Kalau tidak dirubah, rugi dunia akhirat nanti itu. Sudah biaya banyak, waktu hilang, habis, tidak dapat apa-apa. Rugi. Ya, itu cara mengkondisikan diri kita kepada, cara mengkondisikan diri kita pada amal-amal dan perbuatan yang kita lakukan dalam hidup ini. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, kata Imam Syafi'i, hadis ini adalah hadis yang mencakup seluruh dari ajaran Allah dan Rasulnya. Kenapa? Ya karena niat itu pasti di awal. Ya. Bagaimana kalau niatnya di tengah? Ya. Berarti yang di awal itu dimakfukan atau dimintakan maaf untuk mengikuti niat yang ketika itu. Ya. Contoh, di pelajaran yang lalu itu ada namanya makan. Makan itu harus kita mulai dengan apa? Hah? Kita mulai dengan apa? Sebelum makan? Ya, bismillah. Ya. Kalau kita lupa bismillah di awal makan, kemudian di tengah-tengah makan ingat, maka kita mengatakan bismillahi awwalihi wa akhirihi. Nah, seperti itu contoh ya. Kita juga bisa terjadi begitu. Nah, karena konteks yang kita hadapi itu tiba-tiba, loh iya, wah salah niat saya tadi itu. Nah, segera dikoreksi. Itu namanya dimakfukan, dimintakan maaf apa yang terjadi sebelumnya, ya, agar nanti terikut dalam niat yang benar ketika melakukan perbuatan yang sudah lurus. Nah, sekarang permasalahannya itu seluruhnya apa dilafatkan, nawaitu, saya niat, ya, niat engsun gitu. Niat saya apa seperti itu. Enggak, pekerjaan niat itu pekerjaan hati. Jadi hati kita sebelum mengerjakan sesuatu, katakanlah kita sudah ingin buang hajat. Ya, berarti niatnya masuk kamar mandi atau masuk ruangan WC gitu. Ya. Itu berarti sudah niat. Nah, kemudian kita wudhu, sudah pakai sarung, pakai peci, dan setelah dengar azan, oh berarti niat kita bukan untuk ke kuburan itu. Niat kita mau sholat. Jadi itu di hati itu sudah ada. Nah, sekarang tinggal apa yang kita lakukan, sholat, yang kita lakukan tadi buang hajat, yang kita lakukan lagi belajar, itu ditujukan kepada siapa? Ya, ditujukan kepada siapa? Bukan untuk siapa. Kalau untuk ya pasti untuk kita. Ya, ditujukan kepada siapa niatnya itu. Nah, kalau niatnya ditujukan kepada Allah atau niatnya untuk mengikuti ajaran utusan Allah, nah berarti itu yang betul. Itu yang betul. Makanya ini disebut Islam wal iman. Islam dan iman. Nah, kita diajarkan untuk
melakukan atau menetapkan tujuan yang benar dalam beramal. Gitu. Contoh lagi, ya saya tadi ngasih terpaksa, setelah, nah kalau terpaksa nggak dapat apa-apa, ya Allah astagfirullah, saya tadi itu ya terpaksa, tapi kalau terpaksa nggak dapat apa-apa, ya maafkan ya Allah, saya ingin apa yang saya lakukan tadi itu betul-betul Engkau ridhoi karena saya ingin mencari atau mengharapkan ridhomu. Nah, seperti itu bisa. Ya bisa. Inilah yang disebut dengan bab ikhlasun amal dan juga terkait dengan niat. Ya. Babun niyah dan juga mengikhlaskan amal. Ya, seperti itu prakteknya supaya terus melakukan yang ada dalam kehidupan kita ini betul-betul dengan benar. Ya. Ya. Jadi seperti itu untuk hadis yang pertama. Nah, hadis ini memang dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini juga kalau di dalam Islam, sahabat Umar bin Khattab ini menjadi mercusuarnya. Jadi yang banyak memberikan pengawalan dari ajaran Islam. Gitu. Pengawalannya itu yang terus mendampingi perjalanan dari ajaran Islam. Itu sahabat Umar bin Khattab. Ya. Kenapa? Ya, karena beliaulah orang yang berani menyatakan dan orang yang kemudian siap menggadaikan nyawanya, berani mengatakan yang hak. Tapi tetap saja setiap orang itu punya latar belakang dan karakter khasnya. Nah, itu nampak ketika Rasulullah SAW wafat itu, kan kemudian sahabat Umar mondar-mandir dengan mengacungkan pedangnya, ya siapa yang mengatakan Muhammad itu mati, maka akan berhadapan dengan apa yang ku bawa ini. Gitu. Jadi orang yang bilang kalau Nabi Muhammad itu wafat, maka ya akan dipancung, akan dipotong lehernya itu gitu. Nah, ini kan padahal itu sudah sekian tahun bersama Rasulullah. Artinya begini, setiap orang dengan keislaman dan keimanannya itu akan mendapatkan ujian sesuai dengan karakter pribadinya masing-masing. Gitu. Ya enggak bisa disamakan, enak kamu diuji begini sama Allah. Enggak usah begitu. Karena masing-masing itu diuji sesuai dengan karakternya. Itu sahabat Umar. Kita lihat sekarang ada perwakilan rakyat yang memperjuangkan kepentingan rakyat yang namanya wakil rakyat. Itu juga adanya dimulai sejak atau dari ketika sahabat Umar menjadi khalifah, ya. Ketika sudah ditusuk pedang, ya, sebenarnya bukan pedang itu ya, pisau yang panjang itu, dan sudah dilumuri racun, pisaunya sudah pisau khusus, di pisaunya itu dilumuri racun yang mahal sekali harganya dan diharapkan sangat mujarab untuk membunuh. Itu ditusukkan ke tubuh sahabat Umar dari belakang. Nah, ketika itu darah mengalir dari luka tusukan itu, beliau masih melakukan satu proses memilih wakil rakyat. Ya, memilih wakil rakyat. Ya, ada 6 waktu itu. Di antara 6 itu adalah ada sahabat Utsman bin Affan, ada sahabat Ali bin Abi Thalib, ada sahabat Abdurrahman bin Auf, ada sahabat Thalha bin Ubaidillah,
kemudian ada sahabat Zubair bin Awam, Ustadz. Gitu. Ya. Itu meninggalnya Umar bukannya pas sholat subuh, Ustadz? Ya, betul. Oh, bukan meninggal, ditikam. Oh, iya tadi ditikamnya pas sholat subuh. Dibunuh. Iya, tadi. Ya, ketika sholat subuh. Tapi meninggalnya ya yang menentukan makhluk hidup itu bisa mati itu hanya Allah. Ya. Jadi tidak ada orang yang bisa mematikan makhluk hidup. Membunuh ya, tetapi pembunuhan itu tidak selalu berakhir dengan kematian. Jadi begitu. Nah, saat itu kemudian dibuatlah wakil rakyat ada 6 itu. Ya. Ada 6 ditambah 1 putranya sendiri Abdullah bin Umar, itu atas desakan 6 orang itu, tapi putranya itu tidak boleh dipilih dan tidak boleh memilih, ya gitu. Hanya sebagai pelengkap untuk dia hadir mengetahui yang dibicarakan, itu saja. Karena sahabat Umar tidak mau keturunannya setelah itu ada yang menjadi seperti beliau. Cukuplah beban kepemimpinan yang sangat berat, tanggung jawabnya di hadapan Allah itu cukup Umar bin Khattab saja dari keluarga Al-Khattab. Nah, gitu. Sahabat Umar meriwayatkan hal ini karena memang mendapatkan Rasulullah SAW ketika bersabda terkait dengan tadi lelaki yang punya kekasih di Mekah, ternyata kekasihnya lebih dulu tertarik dengan Islam. Ya, karena menarik sekali, akhirnya masuk Islam dan ikut hijrah. Sementara dia belum. Ya, maka dia kehilangan sayapnya. Ya. Untuk memperoleh sayapnya, maka dia ingin menggapai kekasihnya itu, akhirnya dia ngikuti hijrah. Dan dari situ kemudian ditegur oleh Allah, dan sahabat Umar ini mengetahui saat Rasulullah bersabda, sehingga diriwayatkan dari Umar ibn al-Khattab itu begitu. Nah, ceritanya ya tentang laki-laki, tapi posisinya kan distrukturkan dari awal bahwasanya perbuatan itu sangat tergantung dengan niat. Nah, seseorang itu akan dapat sesuai dengan niatnya. Gitu. Orang berinfak 500 rupiah, ya. Satu orang berinfak 500 rupiah. Ada lagi orang lain berinfak, satu orang itu 1 juta rupiah. Belum tentu yang 500 rupiah itu akan yang 1 juta itu akan lebih baik daripada yang 500 rupiah. Dan juga belum tentu yang 500 rupiah itu lebih baik daripada yang 1 juta. Yang itu kan umumnya sudah pasti, apa 500 dibanding 1 juta ya nggak ada apa-apanya. Bukan gitu masalahnya. Masalahnya adalah bagaimana yang 500 ini ya cuma itu yang dia punya itu 500 itu, atau yang dia punya 1000 lah, dibagi 2, yang 500 diberikan orang lain, yang 500 dia mau belikan entah apa, kerupuk atau apa. Ada kerupuk sekarang 500. Hah? Ada harga kerupuk 500? Ada, Ustaz. Kita. Oh gitu. Ada, Ustaz. Oh ya, berarti dapat 1 kerupuk ya. Ya dapat 1 kerupuk. Tapi posisinya 500 ini adalah yang ada yaitu. Terus dibagi 2, 1000 dibagi 2. Ya, 50% diberikan, 50% untuk dirinya. Kan 50%. Nah, sedangkan orang yang memberi 1 juta ini, uangnya itu puluhan juta. Jadi persentasenya jadi kecil. Karena kan kalau dia punya 100 juta, yang diberikan cuma 1 juta, berapa? 0,5 kan? 0,5. Oh, enggak sampai. Ya, 0, berapa itu? Ya. Itu kecil sekali. Ya, dia punya 100. Yang diberikan cuma 1%. Tadi 50%. Ya kan? Tapi seluruhnya bukan karena jumlah itu. Tapi yang penting adalah apa yang ada di balik hatinya itu. Diniatkan untuk apa dan mengapa dia melakukan itu. Kalau memang lillahi wali rasulihi, artinya ditujukan kepada Allah dan ditujukan untuk mengikuti ajaran Rasulullah, itu
Ya, bukan untuk ini. Oh, bukan. Allah tidak butuh itu. Rasulullah juga tidak butuh itu. Ya, jadi lillah itu artinya karena Allah. Ya, wali rasuli ya karena mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulnya itu. Jadi kalau seperti itu betul. Ya, seperti itu betul. Nah, kalau kemudian gengsi, oh enggak enak ah semuanya ngasih kok saya enggak ngasih. Wah, berarti itu bukan ya lillah. Nah, itu yang tetapi apabila tadi itu kasus yang saya contohkan tadi, sudah ini dikasih ya sih. Iya sih. Tadi kita ikut-ikutan sih. Ya Allah, rugi ya saya ikut-ikutan. Terus dirubah. Ya Allah, maafkan tadinya saya ikut-ikutan, tapi sekarang saya merasa rugi dong ikut-ikutan. Saya pengen mendapatkan ridhomu. Ya, nah itu bisa. Nah, itu kalau sudah terlanjur. Tadi yang pertama, ini adalah cara Rasulullah mengajarkan yang bersifat preventif, prevention gitu ya, atau yang disebut dengan kita ikhtiyati ya, ikhtiyati atau preventif ya sebelum terjadi. Tetapi kalau sudah terjadi curation atau kuratif ya, kalau sudah kuratif terjadi ada solusinya, itu ajaran Islam. Nah begitu tadi ya, kan laki-laki tadi sudah terlanjur hijrah. Ketika ditemui hijrahnya karena dia tidak mau kehilangan kekasihnya, maka diajarkan kan sudah terjadi proses itu hijrah, tapi ketika diajarkan dia merubah niatnya karena Allah, ya akhirnya dapatkan seluruhnya karena Allah. Tapi kalau tidak dirubah ya tidak gitu. Baik, itu pelajaran kita kaitannya dengan hadis yang pertama ini sangat menentukan ya, sebagaimana Allah berfirman wa ma umiru illa liya'budullaha, lanjutnya apa? Illa liya'budullaha Mukhlisina lahuddin. mukhlisina lahuddina hunafa gitu. Wa ma dan tidaklah umiru mereka itu diperintahkan ya, illa kecuali liya'budullah untuk beribadah kepada Allah mukhlisina lahuddin, artinya dengan tulus ya, lahu kepada Allah, dengan tulus mengikuti caranya Allah. Ad-din ya, yang berdampak atau yang memiliki konsekuensi ya. Hunafa konsekuensinya lurus. Kalau dia melakukan baik, dia dapat baik. Kalau dia melakukan jahat, dia melakukan jahat. Kalau dia pura-pura, akan dapat pura-pura. Ya, kalau dia sungguh-sungguh, akan dapat sungguh-sungguh. Kalau dia aras-arasan juga, akan dapat aras-arasan. Kalau dia bersembunyi, juga persembunyiannya untuk menipu Allah, dia dapat tipuan itu. Nah, terus begitu. Ya. Ya itu namanya yang saya katakan tadi itu ya, kondisi apa yang kita perlakukan pada diri kita dalam keislaman, nanti kondisi itu pula yang kita dapatkan di akhirat ya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita suasana yang terbaik gitu ya. Baik, sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan, silakan. Ada? Oh iya, Tolong. Ya udah. Hijratuhu Andika tadi Oh, apa tuh? ya, maaf, Andika. Tadi Ya, hijratuhu artinya apa tuh? gimana? Yang hijratuhu. Hijrah itu hijrahnya. Oh iya, terima kasih Dad. Pak hijrah itu maka hijrahnya begitu. Ya. Yang lain? Silakan. Ya. Habis ini ya, kalau tidak ada pertanyaan saya minta untuk membaca yang saya tunjuk.
Artinya tadi inti dari apa yang saya sampaikan di pelajaran pertama itu merupakan pokok dari segala amal, sehingga nanti di fikih itu ada yang memasukkan niat itu syarat yang pertama, ada yang memasukkan dia rukun yang pertama, ya itu urusan lah, tetapi yang penting dia masuk di wilayah yang pertama, ya, karena dia penentu di awal, ya. Kalaupun salah maka dikoreksi pada saat sudah lewat, ya, sudah lewat nanti dikoreksi. Itu ajaran Rasulullah. Yang komentarnya Imam Syafi'i ini adalah ajaran yang meliputi seluruh yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu termasuk pokok dari ajaran Islam. Lah apa sebelum ketika di Mekah kok nggak diajarkan, ketika di Madinah diajarkan? Ya sudah, ya, ketika selama di Mekah diantarkan oleh Rasulullah untuk mengabdikan hanya kepada Allah saja dari yang dilakukan semuanya, ya, begitu. Sahabat Bilal disiksa tuannya sampai belepotan, tetap dihibur oleh Rasulullah. Sesungguhnya yang kau dapatkan sekarang ini, ya, rasa sakit itu hanya sebentar saja. Tapi ketika engkau mempertahankan keislaman dan keimanannya, itu akan membuahkan keenakan untuk selama-lamanya. Ya, Zaidan, gimana? Ada di Kitabul Jami' yang itu enggak? Ini saya buat kumpulan. Jadi di Kitabul Jami' itu nanti banyak untuk kelas 1. Untuk kelas 3, untuk kelas 9 sudah harus lebih banyak. Ustaz enggak kasih terjemahannya? Ya, kalian nulis terjemahnya dari yang saya terangkan. Ya. Nanti akan saya forward utuh. Ini ada beberapa hadis yang belum saya sempurnakan. Ini lagi ya banyak dampingi ustadz-ustadz di Dayatua karena sakit kemarin, ini belum sempurna karena saya harus buat untuk kelas 7, 8, 9. Ya, supaya nanti tahun depan kalau ada yang menggantikan saya ngajar itu sudah jelas ada buku pegangannya. Juga penjelasan yang ada dalam hadis itu. Gitu. Ya, sekarang saya ingin salah seorang di antara kalian itu membaca. Muhammad Zain. Halo. Muhammad Zain Al-Rafai. Ada? Loh, kemana? Zain? Baca hadisnya, Zain. Nggak connect. Muhammad Iksan. Zain? Hadir? Ya, baca hadisnya sepenuhnya. Silakan. Dari judulnya, Tat. Oh, enggak, hadisnya saja an Umar bin Al-Khattab gitu. Bismillah, ayo bismillah. An Umar bin Bismillah dulu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama a'malu binniyat wa innama liimrin ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya. Rawahu Muslim. Ya. Ada yang sudah menulis bagaimana menerjemahkannya? Belum, Ustaz, masih bingung, Ustaz.
Oh, kok masih bingung? Ya. An itu ingat setiap ini an. Setelah itu kan namanya an Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya. Berarti Sebentar, aku ambil buku tadi. itu. Kemudian kola, ya kola nanti berulang-ulang lagi. Kola Rasulullah SAW kan sudah hafal itu. Ya, Ya. kalau itunya ngerti Tat. Ya, Kalau lanjut. arti-artinya Lanjutnya. Ya, lanjutnya. Innamal a'malu, bahwasanya amal-amal itu bin niyati, ya, tergantung niat. bahwa sebenarnya Sebentar Ustaz. amal Bahwasanya itu amal-amal itu tergantung niatnya. Gitu. Wa Sebentar inna Ustaz. Sebentar. Innamal a'mal itu apa Ustaz? innamal a'malu binniyat, bahwasanya bahwasanya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Ya, tergantung niat. Selanjutnya, ya. Wa ya inna malimri'in, dan bahwasanya bagi seseorang itu bagi seseorang, wa innama, dan bahwasanya dan bagi limri seseorang itu manawa, apa yang diniatkan. Tuh. sebentar, dan bagi seseorang itu sebenarnya Apa yang diniatkan. oke. Apa yang dia niatkan. Nah, sekarang contohnya. Faman kanat, maka barang siapa yang hijrahnya, ya. Berarti barang siapa saja, ya. Kanat hijratu, yang hijrahnya ilallahi, kepada Allah, wa rasuli, dan juga kepada utusan Allah, Karena Allah dan utusannya, ya. boleh ya? Ya, bukan karena mengikuti. Oh, karena Mengikuti. mengikuti. Ya, mengikuti Allah dan Rasulnya. Fahijratu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya adalah dalam rangka mengikuti Allah dan Rasulnya. Apa Ustaz? Diulangi. Maka hijrahnya mengikuti Allah dan Rasulnya. Gitu. Itu contoh. Contoh yang kedua. Contoh yang pertama. Wa man kanat hijratu, dan siapa saja yang hijrahnya. Ya, ini yang kedua. Contohnya lidunya, untuk dunia. Ya, untuk dunia. Yusibuha, ya, untuk dunia, ya. Yusibuha, ya, dunia yang dijadikan targetnya, untuk dunia yang dijadikan targetnya, atau yang mau dia dapat. Target itu kan dia ingin dapatkannya, ya. Lidunya yusibuha, untuk dunia yang ingin dia dapat atau dia targetkannya, ya. Itu contoh yang kedua, untuk dunia, ya. Nah, salah satu dunia itu disebutkan awim ro'atin, atau untuk mendapatkan imro'ah, wanita, yatazawwajuha, yang digunakan untuk dia menikahinya. Sebentar Ustaz, pelan-pelan Ustaz. Ya, itu. Jadi contoh yang kedua adalah maka barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia, ya, untuk mendapatkan dunia, atau untuk dunia yang dia ingin dapatkan, awim ro'atin, atau dia ingin mendapatkan seseorang, yatazawwajuha, seorang wanita yang dia mau menikahinya, yatazawwajuha, menikahinya,
Fahijratu, maka hijrahnya ila kepada ma apa hajaro ilaihi, yang dia berhijrah kepadanya. Gitu. Apa tat? Maka hijrahnya Maka hijrahnya ya, fahijratu, maka hijrahnya akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Fahijratu, maka hijrahnya ila kepada ma apa yang hajara dia berhijrah ilaihi kepadanya. ya sudah. Baik. Jadi saya ulangi, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyah, bahwasanya amal perbuatan itu tergantung niat. Wa innamal limri'in, bahwasanya bagi seseorang manawa apa yang diniatkan atas perbuatan yang dilakukan, ya. Contohnya faman kanat hijratu ilallahi wa rasuli, maka barang siapa yang hijrahnya itu ditujukan kepada Allah dan Rasulnya, selanjutnya ya, fahijratu, maka hijrahnya karena tadi niatnya kepada Allah dan Rasulnya, fahijratu, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi contoh berikutnya, wa man kanat hijratu lidunya yusibuha, kalau memang hijrahnya itu untuk dunia yang ingin didapatkannya, ya, awim ro'atin, atau ya, imro'atin, seseorang, limro'atin, untuk seorang wanita yatazawwajua, yang mau dia nikahi. Ya, kalau untuk dunia ataupun perempuan, fahijratu, maka hijrahnya ilama hajara ilaihi, berarti nanti itu hijrahnya karena dunia dan perempuan itu. Nah, kalau dunia ditinggalkan, ya sudah selesai, dia tidak dapat apa-apa. Nah, apalagi kemudian dia mati, perempuannya masih hidup, ya dia tidak dapat apa-apa. Atau perempuannya mati, dia masih hidup, ya sudah, habis. Ya, karena begitu. Jadi kondisi itu sesuai dengan yang kondisi yang akan didapat oleh seseorang itu sesuai dengan yang dikondisikan saat ini. Gitu, ya. Baik, yang kedua silakan dibaca. Saya ingin halo Kevin Ramadan, masih bersama kita? Kevin Ramadan? Tidak connect. Ya. Baik, kita ganti. Kindi Yusuf. Halo, Kindi? Hadir saat. Ya, silakan dibaca. Dari yang awal itu, Ustaz. Ya, dari An Umar bin Khattab. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Khattabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innama liimro'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, rawahul Muslim. Sudah, Ustaz. Baik, terima kasih ya, dua orang yang sudah membacakan. Gitu. Masih terselip pertanyaan? Silakan. Kalau yang bertanya, sekali lagi saya sampaikan bahwa yang dipelajari ini bukan sekedar mencapaikan target pembelajaran, tapi kita ingin belajar hidup yang benar. Ya, silakan. Ada? Yuk.
yang masih meninggalkan pertanyaan. Kalau enggak, coba lanjut sekali lagi. Baca Muhammad Faza Ismail. Faza, silakan. Halo, Ya, silakan. yang nomor 3. Oh, iya itu yang pertama tadi, An Oh, Umar yang bin Khattab itu dulu. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal a'malu binniyat wa innama li amri Limrein. wa innamal li imriin ma Ya. nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa Ya. man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imraati Ustaz, saya izin ke Mama. yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilai rawahu Muslim. Sekarang saya minta yang sudah nulis terjemahnya. Saya tidak tunjuk. Silakan. Ada salah seorang? Coba diterjemahkan. Udah, silakan udah. Ayo, Hud. Ya. Mute Ustaz. Ayo coba. Bahwasanya amal perbuatan itu dari Umar radhiyallahu an Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya amal perbuatan itu tergantung niat dan bahwasanya bagi seorang itu sebenarnya apa yang diniatkan, maka barang siapa yang hijrahnya karena kepada Allah dan kepada utusannya, maka hijrahnya mengikuti Allah dan Rasulnya. Dan siapa saja yang hijrahnya untuk dunia yang dijadikan targetnya atau untuk mendapatkan wanita yang digunakan untuk menikahinya, maka hijrahnya akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Iya, ya. Satu kali lagi, siapa yang sudah menulis? Ayo. Selain dari Huda. Ayo, salam. Silakan dibaca. Halo. Sebelum saya tunjuk. Ya. Sudah? Nah, sekarang saya tunjuk kalau tidak ada. Ya. Muhammad Irfan. Ya, saya ada. Ya, silakan. Ya, coba dibaca. Artinya. Dari An itu. Ya, dari awal. Dari Umar bin Khattab. An Umar dari Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwasanya amal-amal itu tergantung niatnya dan bahwasanya bagi seseorang itu apa yang diniatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan juga kepada utusan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya mengikuti Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya untuk dunia yang dijadikan targetnya atau untuk mendapatkan wanita yang digunakan untuk dia menikahinya, maka hijrahnya akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Ya. Baik, bagus. Alhamdulillah. Terima kasih yang sudah membaca. Ya, terima kasih. Jadi seperti itu. Yang lain juga terus berusaha gitu membuat apa yang difahami untuk ditulis terjemahnya. Ya, nanti saya akan bagikan setelah sempurna biar enggak ini enggak belepotan ya. Saya coba sempurnakan dulu. Setelah itu nanti kita seperti dulu dibagi semuanya, nanti masing-masing bisa membuat coretan-coretan itu dari hasil apa yang saya terangkan. Ya, dan sekali lagi di hadis-hadis yang akan kita pelajari ini saya akan melibatkan terus dengan perawinya
Ya, perawi itu artinya yang an itu ya. Nanti an ya Abdullah bin Mas'ud atau an Umar bin Khattab ya. Atau an siapa? Itu nanti akan saya kaitkan karena apa yang kita dapatkan dalam hadis itu tidak bisa kita pisahkan ya dengan karakter atau pribadi yang membawanya, tidak bisa ya. Sebab ini bukan wartawan ya, bukan wartawan dengan tulisannya yang ada dalam koran ya. Hadis itu ketika seorang sahabat meriwayatkan, maka yang diriwayatkan itu menjadi bagian dari dirinya ya. Bagian dari dirinya, dia mengamalkan, dia melaksanakan, dia memahami. Kemudian kalau ada orang tidak tahu minta penjelasan, ya dijelaskan sesuai dengan kemampuannya. Meskipun penjelasannya itu nanti bisa ada perbedaan. Oh ini, nah, itu nanti akan saya jelaskan juga. Nah di apa hadis yang kita pelajari ini ya, saya mau tunjukkan lagi apa yang kita ingin dapatkan. Jadi yang kita ingin dapatkan ini begini, saya ingin tampilkan dulu. Jadi judulnya sudah saya sampaikan, namanya lam'ah. Ya, lam'ah itu secercah cahaya. Ya. Jadi saya akan tampilkan yang ini supaya kalian tahu. Ya ini. Jadi judulnya tadi Lam'atur Rasyidah Durusus Sunnah An-Nabawiyah, itu artinya seberkas cahaya yang memberikan petunjuk dari pelajaran-pelajaran yang diajarkan dalam misi kenabian Nabi Muhammad SAW. Targetnya yang pertama mampu membaca, menghafalkan hadis Rasulullah SAW lebih banyak. Ya. Yang kedua mampu mengamalkan ajaran Rasulullah, ini yang penting ini terkait dengan kehidupan harian. Yang ketiga mampu membuat klasifikasi ya, mana yang diperintah, mana yang dilarang ya. Itu yang paling dasar. Oh, berarti ini diperintahkan, oh ini dilarang ya gitu. Kemudian yang berikutnya, kalau sudah dapat itu mampu untuk berbagi dengan yang lain, maka menjelaskan ya, menjelaskan. Nah, terus saya akan tambah menjelaskan tentang ilmu istilah hadis. Ini khusus untuk kelas 9 ya. Nanti kenapa hadis itu disebut sahih, atau misalnya ya, kenapa diriwayatkan, ada namanya riwayat Bukhari, riwayat Muslim, nah, itu istilah-istilah nanti gitu. Nah, isi struktur materinya itu adalah terkait dengan keislaman dan keimanan, ilmu, ibadah, akhlak, muamalah. Itu berarti interaksi sosial ya, interaksi sosial antara sesama manusia. Kemudian berikutnya zikir dan doa. Itu yang saya tambahkan. Yang ketujuh adalah ilmu tentang istilah-istilah yang ada dalam hadis secara dasar. Baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini ya, yang lalu itu memang Ustaz lagi menjalankan tugas yang lain ini, yaitu mendampingi Ustaz-ustaz atau bapak-bapak yang sedang sakit dan macam-macam itu, sehingga Ustaz lihat, loh ada Ustaz Andri, ya sudah. Habis Ustaz masuk, saya tinggalkan. Ya makanya nggak tahu apa yang dibicarakan Ustaz Andri itu, saya tinggal. Jadi begitu. Nah ini yang pertemuan pertama seperti itu, dan mudah-mudahan sekali lagi
kalian semuanya, saya bersama kalian semuanya itu terus istiqomah ya. Terus pokoknya dengan suasana seperti ini kita harus lebih dekat dengan Allah, jangan banyak meremehkan waktu-waktu yang akhirnya terbuang sia-sia. Saya kira begitu untuk kita akhiri dengan harapan tadi itu. Mudah-mudahan kalian tetap ya jangan menangguh-nangguhkan sholat gitu. Doakan kita semuanya, doakan teman-temanmu, doakan guru-gurumu itu, doakan orang tuamu khususnya, ini yang paling penting ya. Begitu juga keluarga dan kaum muslimin secara umumnya. Demikian anak-anakku sekalian, mohon maaf jika ada kekhilafan. Kita akhiri dulu dengan sama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ya, jaga diri baik-baik. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.